Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, mata kuliah kewirausahaan dari kelas manajemen 13 akan mempresentasikan hasil presentasi kelompok kami yang materinya yaitu penyebab terjadinya risiko usaha, cara menghadapi atau menghindari risiko yang akan terjadi dalam sebuah usaha, pengertian asuransi, dan manfaat mengasuransikan harta dan jiwa milik perusahaan. Faktor-faktor penyebab timbulnya risiko dalam berusaha beserta contohnya, yaitu yang pertama ada perubahan permintaan. Salah satu penyebab munculnya risiko usaha adalah karena terjadinya perubahan permintaan dari konsumen. Maksudnya adalah suatu keadaan dapat terjadi karena perubahan ekonomi, mode selera konsumen yang mengakibatkan terjadinya penurunan permintaan. Apabila itu terjadi, maka akan menyebabkan kerugian. Contohnya yaitu yang pertama, dalam perubahan ekonomi ada utang piutang, perdagangan berjangka. Dalam perubahan model yaitu ada model sepatu, model pakaian, model komunikasi, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada dalam perubahan selera konsumen, yaitu ada jasa salon, ada fotokopi, ada jasa catering, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Penyebab munculnya risiko usaha yang kedua adalah terjadinya perubahan konjungtur, di mana perubahan kondisi ekonomi yang tidak menentu sehingga mempengaruhi keadaan usaha. Contohnya perubahan konjungtur ini karena pengaruh inflasi, pengaruh ekspor-impor, pengaruh bencana alam, macam-macam penyebab munculnya risiko usaha lainnya. Yang ketiga, penyebab munculnya risiko usaha yaitu karena adanya persaingan. Definisi persaingan adalah situasi di mana antar wirausahaan memiliki usaha yang sejenis atau sama. Persaingannya seperti penggunaan alat modern yang mempengaruhi hasil. Produksi antara lain yaitu kualitas barang, harga jual produk, dan penghematan tenaga. Penemuan barunya yaitu teknik industri, variasi, peralatan produksi, dan lain-lain. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi. Akibat lain, misalnya perubahan teknologi, peraturan bencana alam, risiko usaha perlu segera disikapi supaya tidak memperlambat kemajuan usaha. Misalnya, dengan mempersiapkan dan membuat perhitungan yang matang. Akibat-akibat lainnya seperti perubahan teknologi tepat guna, antara lain seperti komunikasi yang disebut HP, fax, internet. Perubahan peraturan seperti aturan hukum, aturan pendidikan, aturan lalu lintas, aturan administrasi pemerintahan. Di sini juga ada bencana alam seperti banjir, gempa, gunung berapi, semburan lumpur panas, angin ribut, dan lain-lainnya. Saya Maya Wandari dan saya akan membahas materi kedua yaitu mengenai cara mengatasi risiko usaha. Ada 7 langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam mengatasi risiko sebuah usaha. Yang pertama yaitu sebelum memulai sebuah usaha, ada baiknya kita mencari terlebih dahulu hambatan-hambatan yang akan terjadi di perjalanan usaha, sehingga kita bisa menyiapkan strateginya sejak dini. Yang kedua yaitu mulailah sebuah usaha yang sesuai dengan skill dan minat yang kita miliki. Jangan hanya mengikuti tren yang sedang ada saja. Setidaknya dengan skill dan kemampuan dan bekal keinginan yang kita miliki, kita akan mampu mengatasi risiko yang nantinya terjadi karena kita tahu dengan bisnis yang kita kerjakan. Yang ketiga yaitu carilah kunci sukses dari usaha kita tersebut, yaitu dengan cara lakukan langkah-langkah yang akan membuat usaha kita berkembang dan tinggalkan langkah-langkah yang akan membuat usaha kita berisiko. Di sini saya akan melanjutkan cara mengatasi risiko usaha, yaitu sesuaikan besar modal usaha yang dimiliki dengan risiko usaha yang diambil. Jangan terlalu memaksakan diri untuk mengambil peluang usaha yang berisiko besar jika modal usaha yang dimiliki juga terbatas. Selanjutnya, kesuksesan bisnis bisa dibangun dengan adanya keteguhan hati yang didukung kreativitas. Dengan keteguhan hati dalam mencapai kesuksesan serta kreativitas untuk mengembangkan usaha dengan ide-ide baru, maka semua risiko yang muncul bisa diatasi dengan baik. 6. Cari informasi tentang prospek bisnis tersebut sebelum mengambil sebuah risiko.
Saat ini banyak peluang usaha yang tiba-tiba booming, namun prospek bisnisnya tidak bisa bertahan lama. Hanya dalam hitungan bulan saja, bisnis tersebut surut seiring dengan trennya. Sebaiknya Anda menghindari jenis peluang seperti itu karena itu berisiko cukup besar. 7. Ketahui seberapa besar kebutuhan masyarakat akan produknya. Semakin besar tingkat kebutuhan masyarakat akan sebuah produk, maka akan memperkecil risiko bisnis tersebut. Setidaknya risiko dalam memasarkan produk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Renggawana Putra, akan membacakan pengertian dari asuransi. Asuransi adalah pertanggungan atau perjanjian antara dua belah pihak di mana pihak membayar iuran, kontribusi, dan premi. Pihak yang lainnya memiliki kewajiban menjamin sepenuhnya dan memberikan kepada pembayar iuran. Apabila terjadi salah satu hal yang menimpa pihak pertama atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian sudah dibuat, istilah diasuransikan biasanya merujuk pada suatu hal yang mendapatkan sebuah perlindungan dari asuransi. Sekian dari saya, terima kasih. Berikut ini merupakan manfaat dari asuransi jiwa. Yang pertama, yaitu menenteramkan pikiran. Dengan adanya asuransi jiwa, maka keluarga yang ditinggalkan akan merasa sedikit berkurang beban keuangannya. Yang kedua, yaitu menjamin pendidikan anak. Jika sekiranya pihak anggota keluarga yang ditinggalkan memiliki anak yang masih menempuh jenjang pendidikan, dengan adanya asuransi, maka pendidikannya akan tetap lanjut dan tidak terputus. Yang ketiga, yaitu untuk menabung. Dengan adanya asuransi, kita bisa menggunakan sewaktu-waktu jika terjadi musibah atau hal lain yang menimpa keluarga Anda. Berikut adalah manfaat dari asuransi harta milik perusahaan. Yang pertama, jaminan pengiriman barang. Jika bisnis Anda bergerak dalam bidang perdagangan, asuransi adalah salah satu hal penting yang harus dimiliki. Risiko bisnis dapat terjadi di mana saja dan dalam bentuk apa saja. Salah satunya adalah risiko dalam pengiriman barang baik dalam jalur darat, laut maupun udara. Dengan demikian, asuransi bisnis, pihak asuransi akan menanggung segala risiko yang terjadi dan membantu Anda menghadapi segala kerugian finansial akibat terjadinya sebuah risiko. Bisnis Anda akan terlindungi dari berbagai risiko, gangguan, bencana, dan lainnya yang dapat menimbulkan sebuah kerugian finansial ataupun non-finansial. Kemudian, pengganti kerugian. Setiap risiko yang diterima pasti menimbulkan kerugian, baik itu kecil maupun besar. Dengan asuransi bisnis, kerugian besar dalam bisnis pun akan ditanggung oleh pihak asuransi. Dengan begitu, Anda dapat terus menjalankan bisnis tanpa harus memikirkan kerugian perusahaan. Kemudian, yang terakhir, memberikan fondasi yang kokoh. Asuransi bukan hanya memberikan manfaat dalam hal jaminan atas perlindungan risiko bisnis, tapi juga bisa menjadi fondasi yang dapat memperkuat bisnis itu sendiri. Dengan asuransi bisnis, Anda dapat lebih fokus mengembangkan bisnis tanpa harus memikirkan berbagai risiko finansial.